Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok 7. Nama kelompoknya itu ada Jovi, terus Alfa Rian, terus saya Firman Darmawan, ada Ilham Putra Ramadan, dan Dean Azhari. Kita akan presentasi sebuah penjelasan untuk mata kuliah pengetahuan Web Science. Yuk lanjut. Oke, di sini ada web ekonomi. Ada pengertian, aturan atau fungsi, membuat web bisnis, manfaat, dan perbandingan bisnis offline dan offline. Oke, lanjut. Oke, di sini ada pengertian. Pengertian ekonomi web adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa yang berbasis web. Peran dan fungsi. Peran dan fungsi ada banyak sekali peran website dalam bisnis online. Apalagi saat ini internet berkembang dari tahun ke tahun, bahkan pengguna internet di Indonesia masih menyentuh 1/4 dari total populasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita bisa menggunakan website sebagai salah satu fasilitas untuk go digital dan menjangkau marketing untuk mendapat untung yang lebih banyak dengan menggunakan website. Yang terpenting juga, peran website dalam bisnis online sangat berperan penting dalam banyak hal, terutama untuk bisnis online dan lain-lain. Lalu apa fungsi website dalam bisnis? Bisnis sedang mengalami perubahan besar, terutama dalam hal teknologi informasi. Kita bisa melihat dengan jelas, orang-orang berbelanja dengan hanya smartphone tanpa perlu pergi ke pasar. Lalu apa fungsi web? Orang-orang dapat mendapat informasi di seluruh dunia dengan gadget mereka. Yang pertama, website berfungsi membangun branding bisnis. Bisnis sama branding seperti membuat gunung dengan pasir pantai akan tenggelam saat ombak menghampiri. Nah, maka itu branding akan menjamin keberlangsungan bisnis dan jangka panjang. Tentu juga dibantu dengan strategi bisnis yang benar. Kita bisa belajar dari produk-produk yang sukses melakukan branding terhadap produk mereka seperti smartphone Apple, Samsung, atau makanan seperti Indomie dan lainnya. Mereka berhasil sukses melakukan branding. Website dapat berfungsi sebagai media promosi. Selain sebagai branding, website memiliki fungsi sebagai tempat promosi yang sangat efektif. Karena kebiasaan masyarakat lebih aktif di internet, dan promosi internet harus dilakukan oleh pembisnis zaman sekarang. Jika tidak dilakukan, maka sulit berkembang dan sulit bersaing dengan kompetitor. Next. 3. Website berfungsi sebagai alat melayani konsumen. Keuntungan selanjutnya menggunakan website adalah Anda bisa melayani konsumen Anda tanpa Anda bertemu dan bertatap langsung dengan mereka. Anda bisa membalas pertanyaan-pertanyaan yang konsumen tanyakan seputar bisnis Anda. Misalnya Anda menjual produk, Anda bisa menyediakan menu chatting atau halaman kontak di website. Konsumen bisa melakukan chat atau menghubungi Anda melalui kontak untuk bertanya tentang produk yang Anda jual. Bagaimana cara membeli dan lain sebagainya. Lanjut. 4. Media website berfungsi untuk menampung kritik dan saran. Selain sebagai media melayani konsumen, website juga dapat berfungsi sebagai media untuk menampung kritik dan saran dari para konsumen. Anda bisa menyediakan halaman khusus untuk menampung kritik dan saran sehingga memudahkan Anda dalam menggali informasi dan ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis Anda. 5. Berfungsi mempermudah penjualan produk. Fungsi website untuk mempermudah penjualan produk Anda ini sudah pasti. Misalnya Anda memiliki website toko online atau landing page dalam bentuk penawaran produk. Dalam halaman ini, Anda bisa mengulas kelebihan dan kekurangan produk yang sedang Anda jual secara online. Anda bisa membuat copywriting yang cocok sehingga akan mempermudah penjualan produk Anda. Jika website Anda dalam bentuk toko online, tentu akan sangat mempermudah konsumen memilih daftar produk yang Anda jual, mempermudah mereka melihat harga dan deskripsi produk. Lanjut.
Man. Membuat web ekonomi atau bisnis online. Dalam membuat website bisnis, Anda harus mempersiapkan beberapa hal penting. Di antaranya, ada sedia nama domain. Yang kedua, sediakan hosting berkualitas. Yang ketiga, buat website yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus yang keempat, optimasi dengan melakukan promosi website. Lanjut. Oke, manfaatnya. Manfaat internet dalam bidang ekonomi. Manfaat internet telah dirasakan di berbagai bidang. Namun yang sangat menonjol manfaatnya adalah internet dalam bidang ekonomi. Bahkan dewasa ini, internet telah menjadi sandaran utama bagi para pelaku ekonomi, pengusaha, konsumen, karyawan, mahasiswa ekonomi, pemerintah, daerah manapun pusat. Semuanya bergantung pada internet. Guna kelancaran tujuan aktivitas mereka terkait bisnis, berbagai kegiatan penjualan melalui toko online sekarang telah menjamur. Toko offline malah banyak yang sepi. Orang cenderung memilih media online untuk berbelanja apapun. Karena itulah para pelaku bisnis mengambil jalan daring untuk perkembangan dan konsistensi usahanya. Dari fenomena tersebut, betapa internet telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan ekonomi, gaya hidup, hingga budaya masyarakat. Satu, menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi. Dengan adanya internet, banyak lapangan kerja baru tercipta khususnya pada teknologi informasi, seperti penulis media online, pembuat atau perancang website, pengelola website, wirausahawan online, pengembang media sosial, dan masih banyak yang lainnya. Berbagai jenis profesi tersebut memang dibutuhkan dalam perkembangan dunia internet. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, manfaat yang kedua, memudahkan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis lagi dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Dengan internet, para pengusaha bisa melakukan komunikasi melalui media chatting, panggilan telepon, dengan video call dan sejenisnya. Dari sini orang yang tidak memiliki kepentingan pun bisa melakukan komunikasi dengan para direktur, manajer, konsultan, investor, dan pelaku bisnis lainnya. Yang manfaat yang ketiga, menyediakan fasilitas transaksi bisnis. Transaksi bisnis dulu hanya bisa dilakukan ketika penjual bertemu langsung dengan pembeli. Sekarang internet menyediakan media online sehingga transaksi bisnis dapat dilaksanakan tanpa harus bertatap muka. Lalu manfaat yang keempat, mempercepat proses transaksinya bisnis. Transaksi bisnis dan keuangan tidak lagi menjadi hal yang mustahil dilakukan dari tempat yang berbeda. Mengirim uang antara orang yang berbeda daerah atau negara, membayar berbagai tagihan seperti kartu kredit, tagihan listrik, dan lain-lainnya tanpa harus ke bank, dan menjadikan transaksi keuangan lebih praktis dan mudah dan cepat. Lanjut. Yang kelima, akses dan penyebaran informasi bisnis. Internet telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarkan beragam informasi bisnis, seperti peluang bisnis atau wirausaha, lowongan pekerjaan, seminar-seminar bisnis, penawaran kerjasama bisnis, hukum bisnis, dan perpajakan. Sehingga informasi-informasi tersebut menjadi mudah diakses dan ditemukan oleh banyak orang. Lanjut. Yang keenam, memperkecil biaya bisnis dan operasional. Dalam perkembangannya, internet telah menyediakan berbagai media bisnis yang murah bahkan gratis. Blog, MyList, media chatting, website, dan sejenisnya, sehingga hal tersebut memperkecil biaya bisnis dan operasional suatu usaha seperti keperluan marketing, riset, pasar, dan konsumen, pencarian sumber daya manusia, atau lowongan pekerjaan. Yang ketujuh, memangkas jalur distribusi barang. Dalam penyebarannya, produsen atau pabrik akan menyalurkan produk melalui pedagang besar, kemudian ke agen-agen atau grosir. Baru selanjutnya ke pedagang kecil dan berakhir pada pengguna produk atau konsumen. Namun kini, konsumen bisa langsung menghubungi pedagang besar, bahkan produsen untuk memperoleh suatu produk. Hal tersebut menjadi mungkin dengan adanya internet. Toko offline versus online. Berbicara mengenai toko offline dan online, saat ini memang cukup menarik. Hal ini karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang membuat
eksistensi toko offline dan online sering diperbicarakan. Dunia digital yang semakin berkembang membuat orang beramai-ramai memilih berbelanja di toko online karena dinilai lebih praktis. Namun masih tetap ada orang yang setia menjadi konsumen toko-toko offline. Toko offline dan online tidak mutlak selalu memberikan sesuatu yang baik dan selalu memberikan sesuatu yang buruk. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang membuat konsumen terkadang bingung ketika harus memilih untuk berbelanja di mana. Toko offline. Kelebihan. Satu, kepercayaan tinggi. Bisnis offline mempunyai toko fisik di mana para konsumen bisa langsung melihat produk yang ditawarkan. Konsumen bisa memilih sendiri model yang diinginkan, mencoba dengan ukuran yang sesuai, serta mengetahui kualitas bahan yang digunakan. Masalah lain yang kerap terjadi pada pembelian selain di toko online adalah warna. Seringkali warna yang terlihat di foto produk berbeda dengan aslinya. Dengan berbelanja langsung di toko, konsumen akan mendapat produk yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Pengalaman berlangsung bersama produk menjadi alasan mengapa konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap di toko offline. Yang kedua, pelayanan konsumen lebih mudah. Dengan adanya toko fisik, pelayanan kepada konsumen bisa dilakukan dengan mudah. Tuntutan konsumen pun tidak akan berlarut-larut karena bisa diselesaikan secara langsung. Pemilik toko dapat langsung memberikan contoh produk, menjawab pertanyaan konsumen, dan menanggapi komplain, dan melakukan pembelian barang jika dibutuhkan. Yang ketiga, sistem pembayaran lebih aman. Konsumen yang berkunjung di toko offline biasanya akan membayar barang belanjaannya secara cash. Pembayaran langsung ini membuat transaksi di toko offline lebih aman. Uang untuk membayar langsung bisa dilihat dan dihitung oleh pemilik toko. Selain itu, tidak perlu khawatir adanya kegagalan pembayaran serta penipuan. Ya, lalu yang keempat, tidak repot melakukan pengiriman. Produk yang telah dipilih serahkan kepada konsumen langsung setelah membayar. Pemilik toko tidak perlu repot melakukan pengiriman. Konsumen tidak perlu cemas kapan barang terpesan tiba dan tidak perlu memikirkan ongkos kirim yang biasanya lebih besar dibandingkan biaya transportasi menuju toko. Lalu yang kelima, persaingan tidak terlalu banyak. Bisnis online kini sedang menjamur. Toko offline tetap memiliki pelanggan setianya sendiri. Karena itu biasanya toko offline bersaing dengan toko offline lainnya juga yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu kita masuk ke kekurangan dari toko offline. Yang pertama, di jangkauan pasar terbatas. Toko offline tidak dinamis dan hanya berada di satu tempat. Ini menyebabkan jangkauan pasar untuk toko offline lebih sedikit. Konsumen biasanya berasal dari sekitar area toko saja. Hal ini menekan angka penjualan jika pemilik toko tidak memiliki strategi khusus untuk menguasai area konsumennya. Lalu yang kedua, memerlukan tempat fisik. Basis toko offline adalah area nyata. Dibutuhkan tempat untuk menampung segala produk yang dipasarkan. Dan menyediakan tempat, tentu dibutuhkan perawatan lain agar bangunan yang digunakan bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dan harus memperhatikan tatanan barang yang dijual secara visual untuk menarik perhatian pelanggan. Lanjut. Yang ketiga, memerlukan karyawan yang lebih banyak. Banyaknya aktivitas dan tugas yang harus dikerjakan untuk memajukan toko, dibutuhkan karyawan yang lebih banyak pula. Sebagai pemilik toko, harus meluangkan waktu dan biaya untuk melakukan perekrutan. Meskipun hanya toko kecil, sebaiknya perekrutan dilakukan secara serius agar mendapatkan SDM yang handal dan mau bekerja sama untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang keempat, modal lebih besar. Dengan berbagai kebutuhan yang telah disebutkan, tentu saja toko offline memerlukan modal yang lebih besar, mulai dari menyediakan produk secara fisik, tempat, biaya perawatan tempat, perekrutan karyawan, serta karyawan itu sendiri. Pastikan Anda mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi beberapa hal tersebut sebelum memutuskan membuka toko offline. Yang kelima, waktu penjualan terbatas. Toko offline mempunyai waktu operasi tersendiri. Toko offline biasanya beroperasi 10-12 jam dalam sehari, dan seluruh transaksi jual beli hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu itu saja. Selebihnya, toko tutup dan tidak melayani pelanggan. Yang keenam, produk terbatas dan sulit melakukan pencarian barang. Karena keterbatasan tempat dan pembatasan stok untuk mengurangi kerugian, biasanya produk yang tersedia di toko offline terbatas. Apabila konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan, maka akan sulit mencari barang yang sama ataupun penggantinya secara langsung. Konsumen harus mencari ke cabang yang lain atau berpindah ke toko yang berbeda. Lanjut.
Toko online. Kelebihan yang pertama, mudah dijalankan. Dengan berkembangnya dunia internet, saat ini sangat mudah untuk membuka toko online. Cukup dengan membuat akun di media sosial atau berbagai marketplace. Toko online sudah dapat dibuka. Siapa saja berkesempatan berjualan online, baik remaja, ibu rumah tangga, bahkan kini banyak anak kecil yang sudah mulai bisnis di dunia maya. Yang kedua, jangkauan pasar lebih luas. Jangkauan dunia internet yang sangat luas tentu saja berpengaruh dengan bisnis online. Jarak antara pemilik toko dan konsumen tidak menjadi penghalang. Keduanya untuk melakukan transaksi jual beli, pemasaran toko online tidak hanya terbatas di area lokal saja, bisa lebih luas, bahkan hingga nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan ponsel dan kuota internet. Kini ada sistem reseller dan dropship yang akan memudahkan untuk memulai bisnis walaupun tanpa modal. Sistem reseller memudahkan orang yang ingin menjual sesuatu namun belum mampu memproduksi sendiri. Pelaku reseller akan menyetok barang seperti toko-toko pada umumnya. Yang keempat, tidak memerlukan tempat. Sebuah toko online tidak memerlukan tempat secara fisik untuk menampung segala jenis produk dan sebagai tempat bertransaksi. Akun media sosial dan toko di berbagai marketplace yang telah dibuat merupakan wadah untuk melakukan proses jual beli. Toko-toko ini dapat dikontrol dari mana saja, baik ketika dalam perjalanan maupun sedang berada di dalam rumah. Yang kelima, memerlukan karyawan yang lebih sedikit. Karena sistem yang lebih simpel, pemilik toko online tidak perlu meluangkan banyak waktu dan biaya untuk merekrut karyawan. Penyetokan dan pengiriman barang biasanya dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Namun, jika bisnis online berkembang dengan sangat pesat dan mendapatkan pesanan yang signifikan, Anda bisa beberapa karyawan untuk mempermudah pekerjaan. Lanjut, Yan. Lalu yang keenam ini waktunya lebih fleksibel. Aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari, berbeda dengan offline. Karena tidak ada batasan jam, maka pemilik online tetap bisa melakukan aktivitas jual beli bahkan saat tidur hari. Lalu yang ketujuh, produk yang dijual bervariasi. Ini menjadi alasan mengapa banyak konsumen berbondong belanja secara online. Barang disediakan bervariasi. Ini berlaku pada pemilik toko yang lebih memilih berjasa online karena bisa menyediakan barang apa saja dari agen mana saja selama diminati oleh konsumen. Lalu kita masuk ke kekurangan dari toko online. Yang pertama, tentunya persaingan ketat. Prosedur pembuatan akun serta jangkauan yang luas membuat persaingan pada bisnis online juga cukup ketat. Pemilik toko tidak hanya bersaing dengan pedagang lokal tetapi juga internasional. Lalu yang kedua, kredibilitas diragukan. Salah satu yang membuat kepercayaan terhadap toko online rendah adalah karena barang yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu oleh konsumen. Karena itu pemilik toko harus memastikan seluruh barang yang dijual sudah berkualitas baik ketika dikirim. Apabila ada produk yang tidak sesuai, pemilik toko harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Lalu kekurangan lainnya, pemilik toko tidak melayani konsumen secara langsung, ditambah dengan banyaknya penipuan di bisnis online membuat kredibilitas toko online sering diragukan. Lalu yang ketiga, konektivitas internet. Transaksi pada bisnis online berjalan dengan cepat. Konektivitas internet yang buruk dalam waktu yang pendek akan berdampak besar pada toko. Pemilik toko online juga bisa rugi hingga jutaan rupiah karena konsumen bisa dengan mudah beralih menjadi penjual lain yang mampu melayani lebih cepat. Oke, untuk itu sekian dari presentasi dari kelompok 7 dari kelas 2IAN 07 tentang ekonomi web ini. Lalu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.